Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif bab 6 tentang ukuran penyebaran data. Pembahasan yang pertama, pengertian macam-macam sebaran data yang meliputi range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian. A. Pengertian penyebaran data. Penyebaran data atau disebut dengan variabilitas adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, variasi data, homogenitas data, dan stabilitas data. Ismail 2018. Penyebaran data atau variabilitas adalah sebuah ukuran tentang derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam sebuah distribusi. Tendensi sentral itu adalah pemusatan datanya. Inarsunu 2017. Berarti penyebaran data adalah segala bentuk ukuran yang menyatakan derajat perbedaan dan variasi dari ukuran pusatnya atau dari pemusatan datanya, atau penyimpangan nilai-nilai dari nilai pusatnya. Itu terkait dengan pengertian penyebaran data. Misalkan terdapat data seperti ini untuk pemahaman konsep dari penyebaran data. Ada nilai kelas A, ya, misal nilai hasil belajar kelas A siswa ya. Kemudian juga ada nilai kelas B. Kedua, kelompok nilai ini mempunyai rata-rata yang sama, yaitu untuk A-barnya atau rata-rata kelas A-nya yaitu 60, sedangkan yang rata-rata kelas B itu juga 60. Kalau dilihat dari nilai rata-ratanya, kedua kelas ini sama, rata-ratanya yaitu 60. Namun, kalau kita lihat variabilitasnya, ya, dalam hal ini misalnya nilai terendah, nilai tertinggi, ini sebenarnya kita tidak bisa menggambarkan data secara keseluruhan dengan hanya menggunakan nilai rata-rata saja. Apa maksudnya? Coba perhatikan dengan baik bahwa nilai kelas B itu lebih merata kemampuan siswanya. Jadi tidak ada yang terlalu pintar atau mungkin nilainya yang terlalu kurang baik misalnya. Karena dia berada di sekitar nilai rata-ratanya yaitu 60. Namun yang kelas A itu ada yang jauh di bawah rata-ratanya, kemudian juga ada yang jauh di atas rata-rata. Dengan bahasa yang sederhana, kemampuan siswa kelas B itu jauh lebih merata dibandingkan dengan kelas A. Maka berdasarkan hal ini, kita tidak bisa memotret atau menggambarkan sebuah data hanya menggunakan ukuran pemusatannya saja. Dalam hal ini misalnya rata-rata. Kita membutuhkan yang namanya penyebaran data untuk memotret data secara menyeluruh. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian. Nah, ini adalah ukuran penyebaran data yang nanti dapat membantu untuk memotret gambaran data secara menyeluruh. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita tidak bisa hanya menggunakan ukuran pemusatan data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Jadi untuk melengkapi analisa kita terhadap pemotretan data, maka diperlukan yang namanya penyebaran data seperti halnya range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian. Yang pertama untuk macam-macam penyebaran data, range. Range atau kita sebut sebagai jangkauan adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Atau range dinotasikan sebagai R sama dengan max dikurangi min. Artinya nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Itu adalah range atau jangkauan. Misal contoh untuk range data tunggal, contoh 1.
tadi kita berdasarkan nilai kelas A dan nilai kelas B gitu ya. Kita akan mencari nilai range-nya. Range A ya, kalau kita perhatikan di sini nilai max-nya adalah 100. Sedangkan nilai min-nya atau nilai terendahnya adalah 20. Sehingga range A bisa dicari dengan 100 dikurangi 20, hasilnya adalah 80. Sedangkan yang kelas B itu range-nya tertinggi adalah 70, sedangkan terendah adalah 50. Sehingga range B kalau kita cari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, hasilnya adalah 20. Nah, sehingga dari pemahaman tersebut kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya range A ini bisa kita katakan semakin tinggi nilai range-nya itu berarti semakin heterogen. Sedangkan yang range B ya, karena lebih rendah nilainya, lebih kecil selisihnya, itu berarti kita bisa menganggap bahwa lebih homogen. Apa maksudnya lebih homogen? Lihat kemampuan siswanya, dia lebih rata. Kemampuannya dianggap lebih homogen dibandingkan dengan yang kelas A. Yang heterogen, ada yang mungkin jauh di bawah rata-ratanya, ada yang mungkin jauh di atas rata-ratanya. Itu maksud dari pemahaman istilah heterogen maupun homogen. Dan kalimat yang sederhana, berarti kelas B kemampuan siswanya lebih merata, sedangkan nilai kelas A mungkin jauh tidak merata. Itu untuk range data tunggal. Bagaimana dengan range untuk data yang berkelompok? Contoh 2. Misalkan kita punya interval nilai seperti ini adalah data berkelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Total frekuensinya adalah 24. Untuk menyelesaikan data ini atau untuk mencari range-nya, kita tidak bisa langsung mengambil nilai dari interval ini, tapi kita harus mengambil atau menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya dalam distribusi frekuensi ya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari nilai tengahnya, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, sehingga nilai tengah dari kelompok yang pertama adalah 62, yang kelompok yang kedua 71, 80, dan 89. Lah, berdasarkan nilai tengah ini, maka kita bisa melihat nilai terendahnya adalah 62. Nilai tertingginya adalah 89. Sehingga range dicari dengan berdasarkan pada nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Berapa range-nya? Range-nya berarti 89 dikurangi 62 sama dengan 27. Jadi, untuk mencari range data berkelompok seperti itu. Selanjutnya, mean deviasi. Mean deviasi itu bisa dikatakan juga simpangan rata-rata. Ada yang menggunakan simpangan rata-rata, kemudian ada yang mengatakan mean deviasi. Mean deviasi adalah nilai rata-rata penyimpangan nilai terhadap mean kelompok dalam sebuah distribusi. Jadi rata-rata penyimpangan nilai terhadap rata-rata kelompoknya, itu adalah mean deviasi, namanya juga simpangan rata-rata. Nilai dari mean deviasi merupakan nilai mutlak. Nilai negatif tetap dianggap positif. Dalam istilah matematika, nilai mutlak itu tidak mengenal nilai negatif. Meskipun nanti ketemu misalnya negatif 10, maka itu dianggap 10. Itu nilai mutlak. Mean deviasi, misal saya notasikan sebagai MD, mean deviasi. Untuk data tunggal, rumusnya adalah ini kita baca sebagai sigma ya. Sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah dari apa? Nilai mutlak, ada garis kurung 2 ini, garis lurus ya, kayak kurung. Ini adalah nilai mutlak, XI dikurangi X bar. Berarti kalau dibaca secara keseluruhan, sigma dari apa? Nilai mutlak dari XI dikurangi dengan rata-rata nilai X-nya dibagi dengan N. Nanti akan kita coba
membahas tentang contohnya untuk mempermudah pemahaman. Sedangkan untuk yang data berkelompok juga sama, hanya saja di sini ditambahkan frekuensi. Ya. Berarti sigma F frekuensi, kemudian nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, kemudian dibagi dengan N. Yang membedakan adalah nilai frekuensinya. Karena kalau data tunggal itu frekuensinya adalah 1 biasanya. Itu terkait dengan rumus min deviasi. Sekarang bagaimana cara menggunakan rumus tersebut? Kita masuk pada contoh selanjutnya. 1. Min deviasi data tunggal. Contoh 3. Misal kita punya data, ini adalah data tunggal ya, meskipun dalam bentuk tabel seperti ini data tunggal. Kenapa kok tunggal? Karena frekuensinya semua satu dan tidak dalam bentuk interval atau kelompok. Di sini sudah didapatkan nilai rata-ratanya, X barnya ya, atau A bar. Cuman di sini saya menggunakan simbol X dalam rangka memudahkan pada tabel selanjutnya. Berarti X bar atau rata-rata ini ya, kelas A ini adalah 660. Setelah itu kita kurangkan masing-masing nilai dari kelas A ini terhadap nilai rata-ratanya. Berarti 90 dikurangi rata-ratanya 60 ya. 50 dikurangkan dengan rata-ratanya 50 kurangi 60. Semua dikurangkan terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian hasilnya adalah 90 dikurangi 30, 30, 50 dikurangi 60 negatif 10, tapi karena nilai mutlak maka jadi positif. 20 dikurangi 60 negatif 40, karena nilai mutlak, sekali lagi nilai mutlak, hasilnya adalah positif 40 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan di sini, berarti sigma nilai XI dikurangi X bar, sigmanya adalah 150. Maka untuk mendapatkan nilai min deviasinya, maka tinggal masukkan saja ke rumusnya. MD sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar per N. N itu adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti ya. Berarti sigmanya adalah 150 dibagi 6, hasilnya adalah 225. Jadi min deviasi data tunggal dari data ini adalah 225. Kemudian untuk contoh selanjutnya, min deviasi data berkelompok. Contoh 4. Sementara abaikan dulu 5 tabel yang sebelah kanan, kita fokus pada tabel yang sebelah kiri yang berwarna hijau pekat. Misal ada data interval, ini adalah data kelompok ya. Kemudian frekuensinya ini, total frekuensinya adalah 24. Maka kita tadi sudah membahas bagaimana cara mencari nilai tengahnya, atau di bab distribusi frekuensi juga sudah dibahas. Nilai tengahnya adalah ini semua ya, dan kita tidak perlu mencari nilai sigmanya atau penjumlahannya. Di sini setelah itu kita buat tabel lagi, nilai F dikalikan dengan X dengan nilai tengahnya. Berarti 3 kalikan 62 hasilnya 186, 12 kali 71 hasilnya 852, 4 kali 80 hasilnya 320, 5 kali 89 hasilnya 445. Lah sigma ini kita cari. Sigma Fx sama dengan, kalau dijumlahkan adalah 1803. Kemudian untuk rata-rata nilai ini ya, untuk rata-rata X barnya, rata-ratanya adalah 75,12. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya sebagaimana sudah pernah dibahas, jadi hanya saja di sini ditampilkan semua ya. Bagaimana untuk mencari nilai rata-ratanya ya? Tinggal jumlah data kemudian dibagi dengan total frekuensi. Lah, setelah rata-ratanya kita plot semua ya, maka ini hanya untuk mempermudah pembahasan saja. Saya cantumkan semua nilai rata-ratanya.
Kemudian yang kita cari adalah nilai mutlak XI. XI itu berarti nilai tengahnya ya. Dikurangkan dengan X bar, nilai mutlak. Nilai mutlak berarti nanti kalau negatif hasilnya positif. Lah berarti XI nilai tengah dikurangkan dengan X bar, berarti 62 dikurangkan dengan 75,12. Hasilnya adalah 13,12. Yang kedua 71, kelompok yang kedua maksudnya 71 dikurangkan dengan 75,12, hasilnya adalah negatif 4,12, maka menjadi positif karena nilai mutlak. 80 dikurangkan dengan 75,12, hasilnya adalah 4,88 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang kelompok yang keempat. Kita tidak perlu mencari nilai mutlaknya. Kita tidak perlu mencari sigmanya, maksudnya dari strip saja. Kemudian yang kita butuhkan lagi satu tabel terakhir, yaitu adalah F, frekuensinya ya. F dikalikan dengan ini, sigma XI dikurangi X bar. Berarti frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Berarti 3 untuk kelompok yang pertama, 3 dikalikan dengan 13,12, hasilnya adalah 39,36. 12 dikalikan dengan 4,12, hasilnya 49,44. 4 dikalikan 4,88, hasilnya 19,52. 5 dikalikan 13,88, hasilnya adalah 69,40. Ketika ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 177,72. Ini maksudnya apa? Sigma F XI dikurangi X bar, nilai mutlaknya. Artinya jumlah dari semua ini. Kalau sudah ketemu semua ya, jadi tabel ini adalah tabel pembantu untuk memudahkan pengerjaan dalam min deviasi data berkelompok. Maka kemudian tinggal masukkan saja ke rumus min deviasinya. Sigma F dikalikan nilai mutlak XI dikurangkan X bar. Hasilnya adalah 177,72. Kita masukkan. Kemudian N itu adalah total frekuensi, yaitu 24 ya, total datanya ada 24. Kemudian kita bagi 7,40, hasil dari min deviasi atau simpangan rata-rata dari data berkelompok ini. Jadi itu cara mencari min deviasi. Kita lanjutkan ke D, standar deviasi. Kalau tadi ada min deviasi, simpangan rata-rata, sekarang ada yang namanya standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku adalah nilai ukuran untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah data. Standar deviasi dinotasikan sebagai, ini menurut Ismail ya, ada 4 macam rumus yang bergantung pada kondisi masing-masing. Yang pertama adalah standar deviasi sampel data tunggal. Jadi kalau data tunggal kita menggunakan ini, kalau datanya berupa sampel. Tapi kalau datanya berupa populasi ya, maka nanti menggunakan yang ini. Sedangkan data berkelompok kita menggunakan yang bawah ya, untuk sampel dan untuk populasi. SD adalah standar deviasi atau simpangan baku. Sigma XI kuadrat adalah penjumlahan dari X yang dikuadratkan. Sedangkan sigma XI dalam kurung kuadrat adalah hasil kuadrat dari penjumlahan X. Kemudian F adalah frekuensi dan N adalah jumlah data atau total frekuensi. Nah, untuk mempermudah, mungkin kalau hanya rumus saja akan terlihat membingungkan atau mungkin masih belum bisa dipahami dengan mudah. Maka kita langsung saja menggunakan contoh untuk mempermudah pemahaman. Contoh yang ke-6, misal ini adalah data tunggal ya. Jadi misalnya kita punya nilai kelas A, standar deviasi untuk data tunggal. Ini bukan data berkelompok tapi data tunggal. Kita cari terlebih dahulu sigmanya ya. Sigmanya adalah 390, artinya jumlah dari ini.
kemudian kita cari X kuadratnya ya, karena nanti kita akan butuh yang namanya X kuadrat, sigma X kuadrat. Lah, X kuadrat itu berarti adalah kuadrat dari 90, hasilnya 8100, kuadrat dari 50, 2500, dan seterusnya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, maka kita cari jumlahnya. Jadi semua ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 29.900. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam rumus SD. Karena ini data tunggal, maka kita menggunakan kriteria yang data tunggal. Misalnya saya anggap ini data sampel. SD sama dengan akar dari sigma XI kuadrat dikurangkan dengan sigma XI dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. Ini untuk data sampelnya. Maka kemudian kita cari saja atau masukkan saja sigma XI kuadrat seperti ini ya. Sigmanya adalah yang paling bawah ini 29.900. Kemudian sigma XI nya adalah 390. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Dibagi dengan N kurangi 1. Berarti banyaknya data dikurangi 1. Setelah itu tinggal operasikan. Tetap 29.900, kemudian ini dikuadratkan, hasilnya adalah 152.100 dibagi 6. Dibagi 6 dikurangi 1, 5. Nanti akar dari 29.900 dikurangkan dengan 25.350 per 5. Nanti ketemu akar dari 910. Hasilnya kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, hasil dari pengakaran ini adalah 30,16. Berarti standar deviasi dari data tunggal ini, contoh yang ke-6 ini adalah 30,16. Itu kalau data tunggal. Meskipun dalam bentuk tabel, sekali lagi ini masih data tunggal karena frekuensinya satu semua dan tidak ada dalam bentuk interval. Selanjutnya adalah ya, standar deviasi data tunggal. Selanjutnya adalah untuk data berkelompok. Lah, contoh 7 ya. Misal kita punya data berkelompok seperti ini. Kemudian kita lihat ada interval di sini ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian ada frekuensinya, total frekuensinya 24. Kemudian nilai tengahnya adalah ini. Kita cari terlebih dahulu fx-nya, berarti f dikalikan dengan frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. 3 kali 62, 12 kali 71, 4 kali 80, 5 kali 89. Hasilnya adalah ini, F dikalikan X. Kemudian kita cari sigmanya, yaitu 1803. Kemudian setelah itu kita cari ya X kuadratnya. X kuadrat itu apa? Berarti nilai tengahnya. 62 kuadrat hasilnya adalah 3844. 71 kuadrat hasilnya adalah 541. 80 kuadrat hasilnya 6400. Kemudian 89 kuadrat hasilnya adalah 7921. Strip saja, tidak perlu dicari nilai jumlah atau sigmanya. Setelah itu, setelah ketemu X kuadratnya ya, maka kita kalikan masing-masing ini dengan frekuensinya. Berarti menjadi F dikalikan X kuadrat. Berarti 3 dikalikan 3844, hasilnya adalah 11532. 12 dikalikan 5041, hasilnya adalah 60492. 4 dikalikan 6400, hasilnya adalah 25600, dan seterusnya. Setelah ketemu F kali X kuadratnya ini, maka barulah kita cari jumlahnya atau sigma. Sigma dari ini ya. Sigma dari F dikalikan X kuadrat. Sehingga ketemu di sini sigmanya adalah 137.229. Kalau sudah ya, maka kita menggunakan rumus standar deviasi yang berkelompok. Misalnya kita menggunakan yang sampel ya.
standar deviasi sama dengan akar, ini dia rumusnya. Kemudian tinggal kita substitusikan saja nilai dari tabel pembantu ini yang sudah ada nilai-nilainya. Misalnya sigma f xi kuadrat berarti yang ini, yaitu 137.229. Kita masukkan saja ke sini. Kemudian sigma f xi kuadrat ya. Maka nilainya kita masukkan juga 1803, kemudian baru dikuadratkan. Karena ini dikurung terlebih dahulu baru kuadrat. Maka nilainya ini 1803, kemudian nanti kita kuadratkan. Dibagi dengan total frekuensi yaitu 24. Dibagi dengan 24 dikurangi 1. Hasilnya adalah 23. Kemudian setelah kita operasikan nanti ketemu akar 77,33. Sama dengan hasilnya adalah 8,79. Nah, ini adalah standar deviasi untuk data berkelompok ya, yang pada contoh 7. Jadi begitu cara mencari standar deviasi atau simpangan baku ya dari data berkelompok. Selanjutnya adalah varian. Varian adalah nilai yang menunjukkan variabilitas atau penyebaran data dengan mengkuadratkan standar deviasi. Berarti ini lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita sudah menentukan standar deviasinya, maka tinggal kita kuadratkan saja nilainya. Jadi varian dianggap sebagai kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Notasi dari varian adalah ini ya, sama dengan SD kuadrat. Lah, dari hal ini kan kita kelihatan bahwa varian itu ya, itu merupakan kuadrat dari standar deviasi yang sebelum ini telah dibahas. Cara mencari nilai standar deviasi baik itu data tunggal maupun data kelompok. Jadi dengan sederhana, kalau standar deviasinya sudah ketemu, maka nanti variannya tinggal kita kuadratkan. Varian. Sekarang selanjutnya adalah varian untuk data tunggal. Contoh 8. Nah, misal tadi ini ya, untuk data tunggal kita sudah pernah mencari atau menentukan standar deviasinya pada subbab pas sebelum ini, sebelum varian, yaitu standar deviasi. Nah, diketahui standar deviasinya adalah akar 910 gitu ya. Nilai ini sudah kita cari waktu pembahasan standar deviasi, yaitu akar 910. Maka variannya tinggal kita kuadratkan saja. Standar deviasi ini dikuadratkan sehingga nanti itu menjadi nilai varian. Berarti varian sama dengan standar deviasi dikuadratkan sehingga sama dengan dalam kurung akar 910 kalau dikuadratkan. Lah, kalau ada kuadrat seperti ini, kemudian ada akar, maka akarnya hilang. Akarnya hilang, sehingga hasilnya adalah 910. Jadi kalau akar kemudian dikuadratkan, itu akarnya akan hilang. Dengan catatan akarnya adalah akar kuadrat. Kecuali kalau ada angka 3 atau 4 di sini, berarti dia bukan akar kuadrat. Tapi kalau tidak tertulis, dia secara otomatis adalah akar kuadrat. Sehingga ketemu dengan kuadrat, maka akarnya hilang. Berarti varian untuk data tunggal ini adalah 910. Jadi mudah sekali kalau sudah ketemu standar deviasinya. Sekarang untuk varian data berkelompok. Varian data berkelompok juga sama caranya ya. Contoh 9 misalnya, ini adalah data yang sudah dibahas, data berkelompok yang sudah pernah kita bahas di standar deviasi. Nah, sehingga ketemu standar deviasinya adalah akar 77,33. Maka untuk mencari variannya ini tinggal dikuadratkan saja ya, dikuadratkan. Lah, akar kuadrat kalau dikuadratkan nanti tinggal menghilangkan akarnya. Berarti hasilnya adalah 77,33. Jadi untuk mencari varian cukup mengkuadratkan nilai standar deviasi. Selanjutnya adalah tugas
silahkan tentukan untuk nilai penyebaran datanya dari range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian data ini. Data berkelompok seperti ini ya. Jadi pergunakan rumus yang baik range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian yang berkelompok. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.